Pertama kali bahwa perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Karena hukum pidana di Indonesia ini menganut paham dualistis, bukan paham monistis. Apa yang disebut dengan paham dualistis dan apa paham monistis? Jadi aliran monistis itu adalah pandangan dalam ilmu hukum pidana tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan aliran dualistis yaitu berpandangan dalam ilmu hukum pidana memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Dari aliran ini, kalau kita melihat perbuatan pidana tidak mengikat tentang pertanggungjawaban pidana. Pengecualian ada pidana khusus yang diatur tentang pertanggungjawaban pidana. Sampai sekarang pun kalau kejahatan korporasi itu diberlakukan masih susah, sekalipun itu ada sanksi di dalam perbuatan korporasi tersebut, kecuali di dalam pidana-pidana khusus yang sudah diatur oleh pemerintah menjadi kejahatan korupsi. Itu sudah, karena di dalam kejahatan korupsi diatur tersendiri menjadi lex spesialis karena antara pelaku dan perbuatan dan pertanggungjawaban itu adalah menyangkut negara. Tetapi korporasi itu lembaga dan akan mengorbankan banyak staf atau banyak karyawan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, perbuatan pidana itu ada 3 elemen yang terjadi pada seseorang. Yang pertama adalah pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Yang kedua, pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang ketiga, ketika pelaku melakukan perbuatan, dia berada dalam kebebasan berkehendak. Jadi ini yang menjadi sebuah definisi perbuatan pidana. Lain halnya dengan kalau saya mendefinisikan hukum pidana, keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan mereka mendapatkan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Jadi kalau kita mendefinisikan tentang hukum secara umum itu aturan, pidana itu adalah sanksi, di mana sanksinya adalah penjara atau hukuman. Jadi maka kalau ada orang berbuat yang ada sanksinya hukuman penjara, maka dia cukup menyebut bahwa Anda berbuat pidana. Maka perbuatan Anda itu adalah pidana. Tadi sudah dijelaskan, perbuatan pidana, hukum pidana masuk ke ranah publik, dan ini adalah berlaku kepada siapapun, tidak mengenal dan tidak pandang bulu, tidak melihat pangkat jabatan dan apapun, maka equality before the law. Jadi tidak ada melihat kapasitas posisi apapun. Yang penting orang itu melanggar di dalam perbuatan tersebut, maka kalau ada sanksi penjara, maka dia perlu bisa untuk dipidanakan dan sanksinya adalah penjara. Kalau saya mendefinisikan hukum pidana, ada arti objektif, ada arti subjektif. Arti objektif adalah hukum pidana dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat. Dan larangan itu disertai dengan ancaman pidana
bagi siapa yang melanggar larangan tersebut secara objektif. Tapi arti subjektif, seluruh peraturan yang memuat, yang diatur oleh negara untuk memidanakan seseorang yang melakukan tindak pidana. Di arti subjektif ini adalah peraturan yang dibuat oleh negara untuk memidanakan. Karena apa? Tidak bisa aturan itu dibuat oleh perorangan, individu, masyarakat tertentu jika mereka tidak dibuat oleh pemerintah, disahkan menjadi undang-undang. Maka RUU KUHP itu sepertinya ada informasi tahun ini sudah disahkan ya. Karena banyak perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang saling diperdebatkan, diantaranya pasal-pasal terkait dengan penipuan penggelapan, tentang restoratif justice tadi disinggung, dan juga tentang pelanggaran-pelanggaran seperti santet dan lain sebagainya. Santet itu ada dan orang itu ya. Tetapi selama ini kan tidak bisa disanksi karena tidak lihat. Tetapi berdasarkan keyakinan karena itu ada, maka di dalam aturan RUU KUHP nantinya itu sudah bisa untuk disanksi penjara bagi pelakunya. Dan itu melalui proses lidik dan sidik tentunya dan lain sebagainya. Jadi seperti halnya orang kalau merasa ditipu atau merasa digelapkan, itu kalau antara perbuatan tersebut jika sudah melebihi 6 bulan, maka sudah tidak bisa untuk dilaporkan menjadi delik pidana. Jadi ada aturan-aturan yang mengatur nantinya jika itu sudah disahkan. Memang dirasa akan lebih sempurna karena perkembangan hukum sangat dinamis sehingga banyak ketimpangan-ketimpangan, banyak dinamisasi di masyarakat yang tentunya kadang-kadang adalah merugikan masyarakat dan konsumen dalam tanda petik, karena tidak sedikit juga masyarakat atau konsumen itu merasa dirugikan atas perlindungan hukum yang ada, maka perkembangan hukum itu sangat dinamis sekali, maka perlu ada perubahan-perubahan sejak zaman Belanda dulu. Jadi ada arti objektif, arti subjektif. Jadi itu sudah jelas.